Shalom, sahabat Bimas Kristen. Berjumpa kembali dengan saya, Nani Siahaan, dalam program Mimbar Agama Kristen yang diselenggarakan oleh Bimas Kristen, Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa di sorga, roti hidup kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu. Hari ini Tuhan, kami mau belajar membaca, merenungkan sebahagian kecil daripada firman-Mu. Mari Tuhan, Kau berkati hamba-Mu, agar firman yang hamba-Mu sampaikan seturut dengan kehendak-Mu. Bungkus hamba-Mu dengan kuasa-Mu, agar hamba-Mu tidak mencuri kemuliaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur kepada Allah Bapa di sorga. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada kesempatan yang indah ini terambil dari kitab kudus Perjanjian Baru, kitab Kolose 3 ayatnya yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa, karena kita punya Allah yang sungguh luar biasa. Tema kita pada kesempatan ini adalah melatih diri menjadi orang yang sabar. Kita tahu bahwa kata sabar itu hanya enak untuk diucapkan, tapi tidak enak untuk dilakukan. Kenapa? Karena sabar itu adalah pekerjaan yang sulit untuk kita lakukan. Dan pekerjaan yang sulit itu adalah pekerjaan Tuhan. Sedangkan pekerjaan yang mudah, yang instan, itu adalah pekerjaan iblis. Kenapa? Karena sabar itu membutuhkan sebuah proses. Dan proses oleh Tuhan awalnya pasti tidak enak. Namun akhirnya mendatangkan damai sejahtera dan berkat buat kita semua. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan belajar dari proses terbentuknya mutiara. Mutiara berasal dari kerang tiram. Mutiara terbentuk ketika parasit atau makhluk asing menyusup masuk pada saat cangkang kerang tiram ini terbuka. Dan kerang tiram ini mencoba mengusir makhluk asing dengan cara membela diri dan mencoba mengeluarkannya. Namun karena kerang ini tidak mempunyai tangan dan kaki, maka kerang ini berusaha mengeluarkan zat yang disebut nakre. Zat inilah yang kemudian melapisi makhluk asing yang mencoba masuk tadi dan yang mencoba tinggal di cangkang karang tadi. Seiring dengan berjalannya waktu, lapisan nakre ini bertambah banyak. Dengan demikian terbentuklah yang namanya mutiara. Mutiara terbagi menjadi dua, mutiara air laut dan juga mutiara air tawar. Dan untuk mutiara yang hidup di air tawar, ini memakan waktu sampai 1-6 tahun. Sedangkan mutiara di air asin membutuhkan waktu 5-20 tahun. Karena itu tidak heran kalau mutiara air asin yang harganya jauh lebih mahal dibandingkan dengan mutiara yang berasal dari air tawar. Sebuah proses memang sangat mahal harganya. Ada harga yang harus dibayar dari sebuah proses, yaitu kesabaran. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, pepatah mengatakan orang sabar disayang Tuhan. Tapi ada banyak juga orang yang mengatakan orang sabar itu diinjak-injak orang. Tinggal kita mau pilih yang mana. Orang-orang hebat itu dibentuk melalui sebuah kesulitan. Di dalam kesulitan itu kita diminta untuk sabar. Dan kita yang mendengarkan firman Tuhan pada kesempatan ini adalah orang-orang yang dipilih Tuhan untuk menjadi orang-orang yang lebih sabar. Kata sabar berasal dari bahasa Arab, yaitu as-sabur, yang artinya menahan emosi atau keinginan. Jadi bukan cuma emosi, tapi juga keinginan.
Rasanya saya ingin membeli sepatu, rasanya saya ingin membeli tas, tapi ternyata uangnya kurang. Maka kata pertama yang harus keluar dari saya adalah sabar. Yang kedua, arti sabar adalah suatu sikap bertahan di dalam situasi yang sulit. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita ingat cerita tentang bangsa Israel dari Mesir. Bangsa Israel dari Mesir ke tanah Kanaan. Kenapa bangsa Israel berputar-putar sampai 40 tahun? Padahal jarak dari Mesir ke Kanaan itu kira-kira 800 km. Dan menurut para ahli, itu bisa ditempuh dengan berjalan kaki hanya dengan waktu 25 hari, kurang dari 1 bulan. Namun yang terjadi adalah memakan waktu 40 tahun. Akibat ketidaksabaran, justru menambah waktu dan membuang energi. Contoh lain, kita ingat cerita tentang Abraham. Ketika Abraham mendapatkan janji bahwa dia akan memiliki anak, tapi istrinya yaitu Sarah tidak sabar. Sarah melihat keadaan suaminya yaitu Abraham sudah sangat tidak mungkin karena dilihatnya sudah sangat tua, dan Sarah juga menyadari bahwa dirinya sudah mati haid, jadi tidak mungkin untuk menunggu janji Tuhan. Akibatnya Abraham dan Sarah mencoba menolak Tuhan dan lahirlah Ismail, anak dari Abraham dan Hagar pembantunya. Ismail lahir pada saat Abraham berusia 86 tahun. Namun 14 tahun kemudian saat Abraham berusia 100 tahun dan Sarah berusia 91 tahun, Tuhan menepati janjinya. Anak yang dijanjikannya yaitu Ishak lahirlah. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita juga ingat kisah Nabi Ayub yang sabar menghadapi ujian hidup, yaitu jatuh miskin. Seluruh kekayaannya seketika musnah, ribuan hewan ternaknya mati mendadak, lumbung gandumnya habis terbakar. Dan tidak hanya itu, Ayub pun menderita penyakit kulit selama 18 tahun. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kitab 2 Petrus 3 ayat 9 mengatakan, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tapi ia sabar terhadap kamu, terhadap saya dan saudara. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Kitab Efesus 4 ayat 12 juga mengatakan, sebab itu aku menasehatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu kepada semua orang, dan kamu perbuatlah juga demikian. Sabar itu merupakan satu kekuatan untuk mengendalikan emosi, mengendalikan diri. Kesabaran itu menandakan kedewasaan seseorang. Alkitab berkata, Allah kita panjang sabar. Hendaklah kita hidup berpadanan dengan firman Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa. Allah Bapa di sorga, terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu menjadi rema di dalam kehidupan kami, bertumbuh di dalam kehormatan kami. Berikanlah kami kekuatan dan kemampuan Tuhan, untuk kami bukan hanya menjadi pendengar setia firman-Mu, tapi kami boleh menjadi pelaku-pelaku setia daripada firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Allah. Ini doa syukur kami. Berkati kami Tuhan, berkati setiap orang yang mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur kepada Allah Bapa di sorga. Haleluya. Amin.